إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema khutbah kita pada siang hari ini berkenaan dengan penyakit ain. Tema khutbah kita adalah penyakit ain. Apa itu penyakit ain, jemaah yang dimati Allah? Mungkin sebagian kita, mungkin sebagian besar kita tidak memahami hakikat dari ain tersebut. Sebagian dari kita hanya mendengar secara umum saja. Ya, padahal Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, aktsaru man yamutu ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Sebab paling banyak manusia ini meninggal setelah takdir Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan oleh ain. Jadi bukan main-main jemaah sekalian. Di kita dalam diagnosa tidak ada yang namanya dalam ilmu kedokteran. Tidak ada yang namanya apa? Oh, si fulan terkena ain. Ya. Tidak ada. Padahal Islam telah menyatakan ribuan tahun yang lalu dari lisan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kaum muslimin yang tidak memahami. Ketika mereka terkena musibah, kena penyakit, usaha mereka itu kena musibah dan sebagainya, mereka serta-merta apa? Mencari sebab dan solusi yang tidak ada hubungannya. Mereka lupa akan sebab-sebab syar'i. Baik itu dengan apa? Tibbun nabawi atau ruqyatun syar'iyyah dan yang lainnya. Sehingga mereka menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting kita mengilmui, memahami dan mengimaninya. Apa itu ain, jemaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala? Berkata Syekh Abdul Rahman bin Hasan di dalam Fathul Majid, syarah Kitabut Tauhid, isabatul ain ghairahu bi'ainihi. Ain adalah seseorang menimpakan musibah kepada orang lain melalui pandangan mata. Menimpakan musibah kepada orang lain melalui pandangan mata. Demikian juga berkata Al-Lajnatud Daimah, al-ainu ma'khuzatun min 'ana ya'inu idza asabahu bi'ainihi wa asluha min i'jabil a'in bisyai' thumma tatba'uhu kayfiyatu nafsihi al-khabithah thumma tasta'inu ala tanfidhi summiha binadhariha ilal ma'in. Ain itu apa? Berasal dari kata ana ya'inu.
ketika seseorang menimpakan orang lain dengan pandangan matanya. Dan ini asalnya adalah dari seseorang yang takjub, kagum kepada orang lain dengan dia memandangnya. Tsumma tatba'uhu kaifiyatu nafsihi al-khabithah. Lalu diiringi dengan apa? Jiwa seseorang yang buruk. Ya. Tsumma tasta'inu ala tanfidhi summiha. Lalu dia ya menggunakan bantuan dalam melemparkan racunnya melalui apa? Pandangan mata terhadap korban yang dipandang, sehingga menimbulkan musibah. Entah itu penyakit, ya, entah itu langsung mati, ya, saat itu juga dan sebagainya. Dan ini nyata jamaah sekalian, ya. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Maka kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita mengimani nas-nas yang datang dari Nabi SAW akan adanya penyakit ain ini. Maka hendaknya kita berhati-hati dengan kita mempelajarinya, ya, mengetahuinya, mengantisipasinya, dan juga mengobatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ainu haqqun, walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul 'ain." Ain itu hak, benar adanya. Kalaulah seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, kata Nabi SAW, maka itulah dia ain. Hadis riwayat Muslim. Demikian juga sabda Nabi SAW, al-ainu haqqun tusqitul haliq. Ain itu hak, benar adanya. Sampai-sampai dia menjatuhkan orang dari atas. Bahkan dikisahkan ada seseorang yang dia tertimpa ain, tiba-tiba korban tersebut dia menaiki bukit yang tinggi dan menjatuhkan dirinya. Ya, dia menjatuhkan dirinya. Demikian juga dari Jabir bin Abdullah yang sudah kita lewatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, "Aktsaru man yamutu ba'da qada'illah bisababil ain." Jadi kebanyakan orang meninggal jemaah sekalian disebabkan oleh ain. Maka selayaknya dan sepatutnya ketika anak kita tertimpa musibah, penyakit, atau diri kita, keluarga kita, istri kita, kita mengimani hadis ini. Ya, dengan mempelajarinya, bagaimana ciri-ciri seorang itu terkena ain. Ya, bagaimana menghindarinya, dan bagaimana cara mengobatinya, dan sebagainya. Kemudian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ain itu dia bermacam-macam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya ain ditinjau dari sisi pelemparnya terbagi menjadi dua. Ada ain dari bangsa manusia dan ada ain dari bangsa jin. Sebagaimana manusia bisa menimpakan ain, demikian juga bangsa jin bisa menimpakan ain kepada manusia. Karena mereka memiliki hawa nafsu sebagaimana manusia. Mereka memiliki sifat hasad, sifat takjub sebagaimana juga manusia. Ya, mereka mendapatkan perintah dan juga larangan sebagaimana manusia. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi beliau mengatakan, "Al-'ainu takunu minal insi wa takunu minal jinni fa innal jinna tu'jibu minal insi kama yu'jibul insu minal ins fatusibuhu bil 'ain." Ain itu bisa berasal dari manusia dan bisa juga dari bangsa jin. Ya, maka sesungguhnya jin dia memiliki sifat takjub sebagaimana manusia. Ya. Fatusibuhu bil ain. Lalu dia menimpakan musibah dengan pandangan matanya. Beliau juga melanjutkan, wa nafsul jinni qad tu'athiru bil aini kama yu'athiru nafsul insi. Bal aqwa li'anna tabi'atal jinni arqa wa anfadh. Ya, jin dapat menimpakan ain sebagaimana manusia. Bahkan lebih kuat lagi sifat ainnya, ya, karena sifat mereka yang halus dan cepat berpindah. Sifat mereka yang halus dan cepat berpindah di dalam Zadul Ma'ad, ya, jilid keempat, halaman 152. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum, banyak kalam ulama yang menjelaskan bahwasanya adanya penyakit ain yang berasal dari bangsa jin. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Jangan sampai seorang muslim, misalnya mereka melewati tempat-tempat sarangnya mereka lupa untuk membaca doa.
Ketika seorang muslim melempar atau membuang sisa makanan atau air panas, lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mengenai salah seorang dari mereka. Pada akhirnya membalas dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian ain dari sisi sifatnya itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ainul hasad, yang kedua adalah ainul lamah. Ainul hasad adalah pandangan mata yang disertai dengan sifat hasad, dengki. Tidak menyukai nikmat yang ada pada orang lain. Ya, maka hati-hati jamaah sekalian. Ketika kita berteman atau bersama dengan orang yang dia itu minim ilmu agamanya, lemah akan imannya, ya, dari pembicaraannya sehari-hari, sikap dan perilakunya selalu hasad dengan tetangganya, selalu menjelek-jelekkan tetangga, ini bahaya. Nah, ini sangat berpotensi untuk melemparkan ain baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Karena senjata dari ain itu adalah hasad. Semakin kuat hasad seseorang, maka akan semakin berpotensi melemparkan ain kepada saudaranya. Disertai dengan pandangan mata. Adapun yang kedua adalah ainul lamah. Ain yang disertai dengan apa? Dasar takjub, kagum, baik dengan fisik seseorang, baik dengan benda yang dikenakan, baik dengan sesuatu yang lainnya. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ain ini tidak hanya menimpa kepada manusia, bahkan bisa menimpa kepada binatang, bahkan bisa menimpa kepada benda mati, bisa menimpa kepada usaha seseorang, bisa menimpa kepada perkebunan seseorang, ya, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyakadul ladzina kafaru la yusliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr." Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mereka. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Qurtubi dan juga Ibnu Katsir ya menjelaskan dalam menafsirkan ayat ini bahwasanya adanya penyakit ain yang didasari dengan hasad. Ya, adanya ain yang ditimpakan yang berdasarkan dengan apa? Hasad, kebencian, ya. Ma'asyiral muslimin dimati Allah Subhanahu wa taala. Adapun ainul lamah sebagaimana dalil dari Sahal bin Hunayf ketika Amr bin Rabi'ah melihat sahabat Sahal bin Hunayf yang sedang mandi, ya, dan Sahal bin Rabi'ah ini takjub, terkagum-kagum melihat kulit dari Sahal bin Hunayf yang sangat mulus, lebih mulus daripada apa? Kulit seorang wanita pinyitan. Ya, seketika itu Sahal bin Hunayf terjatuh pingsan dan penyakitnya semakin berat dan berat. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ma yaqtulu ahadukum akhahu, idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah." Atas dasar apa kalian membunuh saudaranya? Ya. Lalu beliau mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian melihat saudaranya ya dengan penuh takjub, maka doakanlah keberkahan untuknya. Maka jangan lupa jemaah sekalian, antum atau kita semua ketika takjub melihat anak kita, takjub melihat istri kita, ya, atau hasad tidak senang ya melihat saudara kita, hendaknya yang pertama sekali kita ucapkan adalah barakallahu fiik. Allahu yubarik fiik. Lalu kita introspeksi diri kita. Ya, dari rasa hasad yang berlebih. Ini menunjukkan buruknya jiwa diri kita. Menunjukkan lemahnya iman kita, lemahnya ilmu kita, dan kita bertaubat kepada Allah, meminta mohon kepada Allah agar Allah hilangkan rasa hasad tersebut dalam hati kita. Agar Allah bersihkan takjub yang berlebihan dalam diri kita dan selanjutnya. Ma'asyiral muslimin, yang dimati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang khatib sebutkan tadi, bahwasanya ain itu tidak hanya menimpa kepada manusia, bahkan kepada binatang, bahkan kepada benda, kepada usaha dan kendaraan dan yang lainnya. Al-ainu tudkhilur rajula al-qabra wa tudkhilu al-jamala al-qidra. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, bahwasanya ain itu bisa memasukkan orang ke dalam kuburan. Maksudnya apa? Membunuhnya. Membuat seorang meninggal. Wa tudkhilul jamala al-qidra, dan memasukkan onta itu ke dalam apa? Bejana. Maksudnya mati. Akhirnya dimakan oleh manusia.
Ini dahsyatnya pandangan mata jamaah sekalian. Ya, yang disertai dengan apa? Hasad, kebencian. Yang disertai dengan apa? Kekaguman yang berlebihan. Maka hendaknya kita berhati-hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Jemaah hormati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini ya, di antara solusi agar kita tidak menimpakan ain kepada saudara kita, yang pertama tadi yang sudah khatib sebutkan, hendaknya kita mendoakan keberkahan. Jangan lupa kita doakan keberkahan. Orang tua yang bawa anak kecil, yang membawa anaknya, orang tua yang membawa usahanya, binatang yang mereka bawaan. Oh, ini apa namanya, kambingnya bagus sekali misalnya. Oh, ikannya indah sekali. Ternyata si fulan lupa membacakan keberkahan. Ini bahaya. Apalagi dia mengucapkannya dengan kebohongan, padahal hatinya itu apa? Hasad. Tidak menyukai nikmat yang ada pada saudaranya. Maka ini akan berpotensi melemparkan ain. Ya. Kemudian solusi yang kedua, agar kita terhindar dari ain, adalah jangan suka pamer. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan kita posting di medsos. Ya, karena ini akan memicu hasad, akan memicu iri, apalagi itu berupa ibadah. Karena ibadah ini tidak layak bagi seorang muslim untuk mempostingnya, untuk mengumbarnya di media sosial. Ya, karena ini akan menghapuskan nilai pahala kita. Yang kedua juga akan berpotensi seorang itu terkena ain. Kemudian juga bagi orang yang sudah terlanjur terkena ain, maka diantaranya apa? Sebagaimana hadis Sahal bin Hunayf, Nabi SAW, wa idza stugsiltum fagsilu, kata Nabi SAW. Apabila kalian dimintai untuk mandi, maka mandilah. Maksudnya apa? Nabi SAW memerintahkan kepada Amr bin Rabi'ah untuk berwudu. Dalam riwayat lain, mandi. Lalu air tampungan wudu atau air tampungan mandinya itu dimandikan kepada korban, yaitu Sahal bin Hunayf. Maka seketika itu Allah angkat penyakitnya. Maka ketika kita tertimpa ain, sebagian dari para ulama dan juga orang-orang yang sudah ahli dalam bidangnya, mereka mendeteksi ya, cara mengetahui seseorang itu terkena ain, maka dengan kita melihat beberapa waktu sebelum terkena, adakah konflik yang sedang kita lakukan. Sebelum seseorang itu terkena penyakit, adakah dia konflik dengan seseorang? Atau adakah orang yang suka memuji-mujinya dengan yang berlebihan? Maka disarankan bagi dia untuk meminta air wudunya, lalu dibandingkan kepada korban tersebut. Kalau seandainya pelakunya tidak ditemui, atau pelakunya tidak mau untuk memberikan air wudunya, maka kita bisa mengambil bekasnya, sebagaimana difatwakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ambil bekas yang sering dipakai oleh si pelaku, apakah itu tisu, ataukah itu sendalnya, atau itu pakaiannya, lalu direndam dan dimandikan kepada korban. Ya, ini diantara ikhtiar yang dijelaskan oleh ya para ulama. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan keilmuan bagi kita, menjaga kita dari ain, dan kita bisa memahaminya dan mengamalkannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم تقبل شهداءهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.